Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita, Ibu Pendeta Dr. Suryani Panto, dengan tema kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum memulai pelajaran firman, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Shalom semua, pada kesempatan kali ini Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Panto. Lahir di Tanjung Uban 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah, ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia, mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Dan sekarang Bapak Ibu, saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Ibu Suryani. Selamat malam, Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya.
Puji Tuhan, kiranya Ibu selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam Amin. setiap pekerjaan dan pelayanannya Ibu. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini dan sekaligus dibuka dengan doa. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu ini, kami menyerahkan sepenuh-penuhnya jam ini ke dalam tangan Tuhan, Allah Roh Kudus. Singkapkan kebenaran-Mu supaya kami dapat mengerti, supaya kami teguh berdiri di dalam Engkau, dalam iman dan pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan Pak Sam dan semua yang bertugas, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, saya tadi sudah kirim, Bu, sudah masuk itunya, PowerPoint-nya. Kalau bisa ditayangkan. Sebentar. Ya. Coba saya lihat periksa ya, Bu ya. Ya. Oke, saya kirim ke Ibu. Ibu silakan aja bicara, nanti Pak Ya, Sam oke. akan Saya sudah kirim juga ke Pak Sam ya. Sudah kirim juga ke Pak Sam ya. Oke, saudara yang kekasih, pada malam ini tema kita itu berjudul kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, mari kita membaca Alkitab kita. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, dahsyat sekali, saudara. Nah, saudara, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri ya, saudara. Perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri ya, sebelum dia naik ke surga, beberapa waktu sebelum dia mati dan bangkit dan naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali ya. Datang kembali dan membawa kita ke tempat dia, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, dahsyat sekali. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak mendahului yang telah meninggal. Kemudian kita baca di dalam ayat yang ke-16 ya. Kita baca ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, saudara yang kekasih, slide yang berikutnya kita melihat, saudara, di dalam Kisah Rasul juga, kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11, di situ juga dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat di sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, dari ayat-ayat ini menuliskan tentang kenaikan Tuhan Yesus secara fisik, secara tubuh, dengan penuh kuasa yang dapat dilihat dengan mata jasmani kita.
Ya, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bahkan 500 orang lebih menyaksikan akan kenaikan Tuhan Yesus secara fisik, secara tubuh. Nah, demikian juga pada kedatangannya yang kedua kali, dia datang secara fisik, secara jasmani, secara tubuh yang dapat dilihat dengan mata manusia. Sebab itu malaikat mengatakan, sama seperti kamu telah melihat dia naik, dia juga akan datang seperti apa yang kamu lihat. Nah, saudara, kita melihat di dalam, kita kembali kepada slide yang tadi, Pak. Ya, ada dua fase, ada dua fase kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, fase yang pertama itu adalah pengangkatan orang percaya. Tadi kita sudah baca di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Nah, dalam fase ini Tuhan Yesus datang untuk orang-orang kudusnya, yaitu orang-orang percaya. Dan kemudian fase yang kedua, Tuhan Yesus beserta dengan para orang-orang kudus turun ke bumi. Kalau tadinya dia datang di atas awan-awan dengan penuh kemuliaan disertai dengan para malaikatnya, ya saudara. Dan ini dia khusus datang untuk orang benar, orang yang sudah lahir baru, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan fase kedua, dalam kedatangannya yang kedua kali itu, dia datang beserta dengan orang-orang kudus turun ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun. Ya, nah di sini dalam 1 Tesalonika ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Wow, luar biasa ya saudara. Dan kemudian kita melihat slide yang berikutnya. Antara fase pertama saudara dengan fase yang kedua ada masa tribulasi besar selama 7 tahun lamanya ya saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus ya, kita sudah naik dan kemudian kita melihat bagaimana kedatangan yang pertama, fase yang pertama itu saudara, kita melihat bagaimana orang-orang kudusnya diangkat dan kemudian antara itu apa yang terjadi saudara. Setelah itu saudara, setelah kedatangannya di atas awan-awan dan sebelum kedatangannya turun bersama-sama dengan para orang kudusnya, itu ada di antara itu ada yang namanya tribulasi, ya, Great Tribulation, ya, yaitu tribulasi, kesengsaraan besar itu selama 7 tahun. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini pasti terjadi. Sama halnya dengan nubuatan dalam perjanjian lama. Akan kedatangannya yang pertama, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, semua sudah digenapi. Hanya tinggal satu nubuatan, yaitu dia akan datang kembali. Jadi demikianlah halnya dengan nubuatan kedatangannya untuk kedua kali, dan ini pasti akan terjadi. Nah, kita kembali lagi membaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Dalam pembacaan ini kita melihat ada 5 pengharapan orang percaya. Yaitu yang pertama, orang yang meninggal dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan yang pertama. Wow, luar biasa. Mereka akan mengalami kebangkitan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus belum dibangkitkan. Nanti mereka dibangkitkan pada akhir nanti untuk diadili dan kemudian dihukum. Nah, kita melihat di sini ya, saudara, jadi mengalami kebangkitan yang pertama, kemudian yang kedua, orang yang dibangkitkan saat itu dengan orang-orang yang masih hidup akan diubah dalam tubuh kemuliaan, ya, akan tubuh kemuliaan. Mungkin saya minta Bapak baca, tolong Pak Sam baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa,
dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi kita melihat yang kedua itu, kita melihat orang ya yang dibangkitkan itu dengan tubuh yang mulia. Dan kita juga yang masih hidup pada saat itu akan tubuh kita akan diubah dalam tubuh yang mulia, yaitu tubuh jasmani diganti dengan tubuh surgawi. Tubuh yang binasa diganti dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang mati dengan tubuh yang tidak dapat mati. Dan inilah yang akan kita alami. Jadi yang kedua kita melihat orang yang dibangkitkan itu dan orang yang masih hidup, kemudian tubuh mereka diubah dengan tubuh yang mulia. Dan kemudian yang ketiga yang akan terjadi pada saat itu, pada fase yang pertama, orang-orang percaya, dan orang-orang percaya baik yang sudah dibangkitkan dari yang mati ataupun yang masih hidup, kita akan diangkat. Nah, inilah masa rapture, di mana orang-orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian yang keempat, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Sebagai orang percaya, kita harus saling menghibur akan yang lain. Itu artinya kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini pasti yang kedua kali ini. Oleh sebab itu kita harus saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain supaya tetap setia sampai akhir. Nah, ada dua garis besar yang akan kita pelajari pada malam ini. Garis besar yang pertama itu nubuatan dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang kedua itulah peristiwa dalam kedatangan yang kedua. Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang kedatangan yang kedua. Yang pertama mari kita lihat di dalam nubuatan. Nubuatan dalam kitab Yesaya, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dalam perjanjian lama, semua telah digenapi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Tepat seperti yang tertulis. Oleh sebab itu, kedatangan yang kedua kali juga pasti akan digenapi. Silakan Pak baca Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi ini sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki yang dinamakan dia Immanuel. Ini 700 sebelum Tuhan Yesus datang saudara. Ratusan tahun sudah digenapi dan kemudian digenapi. Ini kedatangan nubuatan Tuhan Yesus yang pertama digenapi. Dan kemudian kita melihat juga di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Ya, ke-9 di dalam ayat yang kita melihat pasal 9 ayat yang ke-6. Di situ juga dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kemudian kita melihat lagi bahwa di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kita lihat Pak, dalam Matius pasal 1, kita lihat Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Tapi kita baca saja di dalam ayat yang ke-23. Ya. Ayat 23, sesungguhnya
anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, jadi ini digenapi saudara. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, kelahirannya, ya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama sudah digenapi saudara. Dan sekarang tinggal nubuat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Tadi nubuatan dalam kitab Yesaya. Sekarang kita melihat dalam nubuatan dalam kitab Daniel untuk kedatangannya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab lain tentang banyak sekali. Tapi saya cuma ambil 2 ini ya saudara. Akan panjang kalau kita akan bahas dengan beberapa ayat, pasal-pasal atau kitab-kitab yang lain. Nah yang kedua nubuatan di kitab Daniel. Silakan Pak. Maaf saya minta karena memang suara saya kalau terlalu banyak bicara langsung kering tenggorokannya. Oleh sebab itu saya minta moderator juga tolong baca. Ya, enggak apa-apa Bu ya. Silakan ya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Iya. Wow, dahsyat ya saudara. Dan ini semua digenapi. Akan digenapi. Jadi kedatangan yang pertama sudah digenapi. Jadi kedatangan yang kedua pasti akan digenapi. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga nubuatan di dalam perjanjian baru. Dan ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Apabila anak manusia datang dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wow, dahsyat saudara. Jadi Tuhan Yesus katakan apabila anak manusia datang dan semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, kita melihat yang berikutnya. Kalau tadi nubuatan, sekarang tujuan yang ke B, tujuan akan kedatangannya yang kedua kali. Ada beberapa tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, dalam fase pertama itu adalah pengangkatan atau rapture untuk orang-orang percaya. Ini adalah kesempurnaan keselamatan orang percaya atau orang kudus. Wow, luar biasa saudara. Yesus telah mengadakan karya keselamatan buat kita. Dia sudah mati, dia sudah bangkit untuk kita. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tadi dikatakan dalam ayat yang pertama itu bahwa yang kita baca, bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau dia sudah sediakan, dia akan datang menjemput kita. Dan ini adalah keselamatan yang sempurna yang kita dapat di dalam Kristus sebagai orang-orang yang percaya. Ini dahsyat sekali saudara, ini pengharapan yang sangat luar biasa dan ini pasti akan terjadi. Dan Tuhan memang datang sekarang sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kita baca Ibrani 9 ayat 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan mengatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi yang pertama, tujuan yang pertama itu adalah untuk orang-orang kudus, ya. Jadi pengangkatan ini untuk orang-orang kudus,
orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, yang setia sampai akhir. Dan kemudian kita melihat slide yang berikutnya. Yang kedua, Kristus akan menerangkan semua yang gelap dan membawa kita ke tempat Dia berada. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dan apabila ia telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada, kamu pun berada. Jadi kita melihat di sini, saudara, Dia akan menerangi hati kita, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan di dalam gelap sekalipun Ia akan memperlihatkan rencana dalam hati kita. Dia akan menyelidiki hati kita, saudara. Dan tiap-tiap orang akan menerima pujian. Jadi hati kita akan diseleksi oleh Tuhan, akan dilihat oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Dan kemudian kita lihat Dia datang untuk membawa kita di tempat di mana Dia berada. Kemudian kita melihat yang ketiga, dalam fase yang kedua, Dia akan memuliakan. Dia akan dimuliakan di dalam orang-orang kudus. Wah, dahsyat ya. Jadi Tuhan Yesus akan dimuliakan di dalam orang-orang kudus. Ya, silakan Pak. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ya. Dan perhatikan di sini, saudara, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama apa? Bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala. Kemudian kita lihat ayat yang ke-8, Pak. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9 dan 10. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Wow. Jadi saudara, kita tahu ya, di dalam fase yang kedua ini kita melihat Dia akan dimuliakan dalam orang-orang kudus. Ya. Dan kemudian saudara, kita melihat, kita harus tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau yang pertama Dia datang sebagai bayi yang lemah, Dia datang menderita untuk saudara dan saya, bahkan mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Tetapi ingat, kedatangan Dia yang kedua kali, Dia datang di dalam hadiratnya. Dia datang di dalam hadirat, di dalam kemuliaan dan kuasanya. Dan Dia datang untuk apa di sini? Mengadakan pembalasan. Ya, di dalam ayat yang ke-8, slide di atas, Pak. Nah, dan mengadakan pembalasan terhadap apa? Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Tuhan kita. Artinya tidak mau. Injil sudah diberitakan. Mereka sudah mendengar firman Tuhan. Mereka sudah mendengar tentang keselamatan di dalam Kristus. Tetapi mereka sendiri tidak mau. Katanya tidak mau mengenal Allah. Dan tidak mau juga mentaati. Dan Dia datang untuk mengadakan pembalasan bagi mereka. Dan kita melihat di sini, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhi dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuasaan. Saudara, kalau hadirat Tuhan jauh dari kita, maka semua tidak berarti.
Dan ini pada hari kedatangnya itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus. Nah, sekali lagi, tetapi bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang percaya, hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Dan dia akan dimuliakan dan juga akan dikagumi oleh orang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Dan kemudian kita lihat lagi slide yang berikutnya. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ya, jadi saudara ingat ya bahwa Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan berpesan supaya kita dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh kepadanya, ya sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Dan yang keempat, tujuannya dia akan memerintah dengan penuh kuasa dan menghancurkan maut. Jadi kedatangannya, tujuan kedatangannya yang kedua itu adalah dia dan turun ke bumi, dia akan menghancurkan kuasa maut. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengar suara yang nyaring. Dia akan memerintah atas dunia, dipegang oleh Tuhan kita, dia yang diurapinya, dan dia akan memerintah selama-lamanya. Kita lihat juga Pak, 1 Korintus 1 ayat 25 dan 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya. Musuh yang terakhir itu adalah maut. Nah, sekarang mari kita melihat bagian yang berikutnya. Bagian berikutnya itu adalah peristiwa-peristiwa atau keadaan kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita akan mencatat peristiwa-peristiwa kedatangannya yang kedua. Yang pertama dia datang di atas awan, ya tadi kita lihat ya. Dengan penuh sorak-sorai dan bunyi-bunyian. Wow. Kita bayangkan saudara ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya beserta dengan malaikat-malaikatnya. Ada banyak orang berkata, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, siapa lagi yang datang bersama dengan malaikat, saudara? Tentara malaikat, semua pasukan-pasukan malaikat akan datang bersama-sama dengan dia dengan bunyi-bunyian, dengan sorak-sorai, saudara. Itu artinya betul-betul dihelu-helukan, dimuliakan ketika dia datang. Jadi dia datang dengan suara, seruan, sorak-sorai, dan bunyi-bunyian dari malaikat. Silakan Pak, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala akan berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara, ini dahsyat banget. Saya kadang membayangkan bagaimana ya langit ini penuh dengan para malaikat, kemudian dengan trompet ya, dengan sangkakala dan semuanya dengan bunyi-bunyian, dengan puji-pujian, menyemarakkan kedatangan Tuhan. Wah, dahsyat sekali ya.
Jadi wah dengan semua ya, dengan semua bunyi-bunyian. Itu luar biasa sekali saudara. Ada tradisi ya. Tradisi beberapa daerah ya, kalau ada tamu yang pertama kali datang itu juga gitu. Ada gendang-gendang, ada tari-tarian ya. Kemudian disertai oleh banyak sekali orang ketika tamu agung datang ya, saudara. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus datang di awan-awan dengan penuh kemuliaan yang sangat dahsyat. Nah, kemudian kita melihat lagi, saudara. Jadi ketika dia datang dengan penuh bunyi-bunyian, dengan seruan, dengan gegap gempita, ya. Kemudian tiba-tiba dia datang suddenly, tiba-tiba. Ya, semua orang sedang melakukan kegiatan seperti biasa. Kegiatan sehari-hari. Tetapi dengan tiba-tiba, suddenly. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi di sini pakai kata apa, Pak? Sekejap mata ya. Iya. Sekejap mata itu seperti apa ya? Zep, gitu ya. Waduh, kata sekejap mata. Waduh, dengan sekejap tiba-tiba ya. Orang-orang nggak sadar. Orang-orang sibuk dengan semua kegiatannya. Sebab itu saudara, jangan sampai ketika dia datang kita sedang berbuat dosa. Itu suddenly. Dengan sekejap mata. Tiba-tiba nafiri terakhir berbunyi. Dan orang-orang mati kemudian dibangkitkan dengan sekejap mata. Dan kemudian dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua dengan sekejap mata diubah. Wow. Sekejap mata diubah dengan tubuh yang mulia. Dengan tubuh surgawi. Dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Dan itu akan terjadi, saudara. Dan yang ketiga kita lihat. Ya, peristiwa atau keadaan kedatangannya yang kedua itu ya. Saudara, dalam kemuliaan Bapanya. Silakan Pak, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kita tidak dapat menghindar ya. Ketika dia datang diiringi oleh malaikat-malaikat. Dan dia akan datang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Silahkan kemudian yang berikutnya, saudara. Kita lihat kita lihat tadi tiba-tiba dalam kemuliaan Bapa. Slide yang berikutnya, orang-orang kudusnya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di angkasa. Dan tinggal bersama-sama dengan dia selamanya. Ya, silakan Pak. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Iya, tadi juga sudah diterangkan waktu pembacaan kita ya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang kudus akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan melihat muka dengan muka. Wow ya. Wajah dengan wajah, saudara. Nah, sekarang itu fase yang pertama. Kita melihat peristiwa pada fase yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita lihat fase yang berikutnya. Yang pertama, dia datang dari awan-awan turun ke bumi. Penuh kuasa dan kemuliaan. Nah, ini setelah masa tribulasi. Minggu depan kita akan belajar mengenai tribulasi, kesengsaraan besar. Jadi saudara, tadi saya sudah katakan di antara dia datang yang pertama di atas awan-awan. Jadi ketika umat Tuhan
diangkat, ya, orang-orang kudusnya diangkat di angkasa. Nah, saudara, yang terjadi di bumi ini langsung terjadi tribulasi. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun yang kedua, masa sengsara yang besar. Nah, setelah masa sengsara yang besar 3,5 tahun terakhir di dalam 7 tahun, ya, setelah masa berakhir antikristus itu, maka kita yang tadi diangkat ini, ya, kalau tadi Tuhan Yesus tidak menginjakkan kakinya di bumi, dia datang di atas awan-awan, tetapi setelah masa tribulasi, setelah masa kesengsaraan, Tuhan Yesus turun, ya, dengan penuh kemuliaan, saudara. Dia menginjakkan kakinya di atas bumi ini, ya, beserta kita. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 30. Silakan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, kita melihat di sini, saudara, semua akan meratap, semua akan melihat. Semua mata akan melihat dia datang dari awan-awan turun. Dan semua orang meratap. Dan semua lidah akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Siapa yang meratap? Mereka yang menolak dia. Ya. Nah, kemudian kita melihat di sini dan mereka terharu juga akan melihat Yesus dalam kemuliaan dan kuasanya. Kemudian yang kedua, dia akan datang beserta dengan para malaikat dan juga beserta dengan orang-orang kudusnya. Ya, kita lihat dia datang dengan orang-orang kudusnya. Silahkan Pak, dari Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Iya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua bersama dengan malaikat-malaikatnya, dia akan bersembahyang. Kemudian 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercatat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Iya, semua orang kudusnya. Wah, dahsyat, ya. Jadi kiranya dia menguatkan hati kita supaya kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Jadi dia datang, jadi kita yang sudah diangkat, kemudian kita turun bersama-sama dengan para malaikat dan kita orang-orang kudus untuk memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat dia datang dalam api yang menyala-nyala. Dalam api yang menyala-nyala. Silakan, Pak. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang tertindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi kita lihat, ini tadi kita juga sudah baca, ya. Dia datang dengan nyala api yang menyala-nyala. Kemudian kita lihat yang keempat. Dia datang secara fisik dan tubuh sama seperti ketika dia naik ke surga, ya. Jadi saudara, di dalam Kisah 1 ayat 9 dan 11 saya akan bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga.
Perhatikan, Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Jadi ketika murid-muridnya dan 500 orang lebih melihat ketika Yesus naik ke surga secara fisik. Dan nanti juga, saudara, kita akan melihat bagaimana dia turun dengan para malaikatnya. Dan juga disertai orang-orang kudus. Wow, dahsyat banget ya saudara. Ini luar biasa. Dia turun dan semua mata akan melihat dia. Dan semua mulut akan mengaku dialah Tuhan. Semua lutut akan bertelur menyembah dia. Nah saudara yang kekasih, mari kita melihat konklusinya. Sekarang jangan mau tertipu oleh iblis. Tuhan Yesus lama kok, dari dulu juga sudah berjanji mau datang. Tapi kok nggak datang-datang? Dalam ilustrasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak datang-datang, ayo kita berpesta pora. Ya. Jadi ada banyak orang tidak sabar dan berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu mungkin bluffing. Ya. Mungkin itu hanya halusinasi dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berhenti untuk bertekun menantikan Tuhan. Jadi kita melihat jangan sampai tertipu. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti. Itu pasti dan tepat seperti atau sesuai waktu yang telah ditentukan Bapa. Ya, itu sesuai dengan waktu yang ditentukan Bapa, walaupun kita tidak diberitahu kapan. Tugas kita bukan untuk mengetahui kapan. Tugas kita menantikan dia dengan tekun, dengan iman yang sungguh. Tugas kita bukan cari tahu kapan. Ada banyak dulu aliran-aliran ya, aliran sesat bilang Tuhan Yesus datang bulan ini. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat, mereka jual barang mereka, jual rumah mereka, anak mereka kemudian diberhentikan dari sekolah dan menanti-nanti kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus nggak datang-datang. Dan akhirnya yang datang polisi yang tangkap mereka. Jadi kita melihat di sini ada ajaran-ajaran sesat. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan percaya, saudara. Nah, tadi saya sudah mengungkapkan tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita tidak diberitahu kapan dia datang, tugas kita itu adalah untuk apa? Menantikan dia dengan tekun, dengan penuh iman. Ketika dia datang, kita akan kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Nah, mari kita akan baca dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, 10 sampai ayat yang ke-12. Silahkan, Pak. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, kembali tadi Pak ya, ayat yang tadi. Jadi kita melihat di dalam 2 Petrus ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga tadi, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah tadi, Tuhan lama nggak datang-datang, ya, nggak mungkin Tuhan bisa datang atau Tuhan lalai untuk menepati janjinya.
Tetapi di sini dikatakan kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena ia sabar terhadap kamu, terhadap kita ya sebagai orang percaya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Artinya kenapa Tuhan Yesus sampai sekarang ini belum datang-datang juga? Karena ini diberikan anugerah kepada orang yang belum bertobat. Dia sabar terhadap kamu. Kamu ini siapa? Kita yang percaya. Supaya kita tahu bahwa ada banyak orang di sana, di luar sana, yang belum bertobat, yang belum percaya. Artinya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya harus giat di dalam memberitakan kabar baik. Tuhan, Sema Adonai ya, setiap hari memberitakan kabar, terus diberitakan. Apakah saudara sadar bahwa teknologi sekarang ini adalah salah satu cara Tuhan supaya Injil itu dapat didengar di mana-mana? Di belahan dunia, tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda juga. Lewat YouTube semua. Tuhan sekarang ini di akhir zaman ini bekerja keras dengan sangat luar biasa. Menggerakkan orang-orang untuk terus memberitakan kabar baik. Karena apa? Karena dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Dan dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Karena apa tadi sifat daripada atau peristiwa yang terjadi karena dia datang dengan tiba-tiba. Pada hari itu akan tiba seperti pencuri pada hari. Itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, bumi di mana kita injak ini sekarang, yang sekarang ini nanti akan lenyap. Bahkan satu butir debu pun tidak akan ditemukan. Sebab itu di dalam ayat yang ke-12, mari kita lihat ayat yang ke-12-nya Pak. Kita lihat ayat yang ke-12-nya. Ayat 11 dan 12. Kita lihat ayat 11 dan 12 dari 2 Petrus 3. Ya, saya akan bacakan ya. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wow. Jadi saudara, kalau bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia hangus dalam nyala apinya, dan bumi yang kita injak ini akan hilang lenyap. Jadi ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ada banyak orang di luar sana. Enak ya orang Kristen itu. Dosanya ditebus. Boleh dong, kan udah ada yang tebus dosa. Bisa dong seenaknya bikin dosa. Oh, ntar dulu saudara. Roma 6 ayat yang pertama dan kedua. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia Tuhan bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Jadi kuduslah kamu oleh karena aku kudus. Itu artinya orang yang hidup kudus tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Kita harus tahu tujuan akhir kita itu adalah kekekalan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima hidup. Kapan kita menerima? Sekarang ini. Jadi hidup yang kekal itu sekarang ini kita sudah terima. Dan kita sedang menuju kepada kekekalan itu. Sebab itulah saudara, Tuhan mau supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan kemudian ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di sini dikatakan saudara.
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Perhatikan di sini, yaitu kamu, kita, orang percaya yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi ternyata yang mempercepat kedatangan hari Allah itu, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah saudara dan saya. Seandainya satu orang yang sudah percaya Yesus, mereka bawa satu orang. Yang satu orang bawa lagi dan terus seperti itu. Sudah banyak orang bertobat. Saya pikir kita sudah di sorga semuanya. Ya saudara. Ya. Jadi karena semua orang sudah bertobat, sudah mendengar Injil. Firman Tuhan juga mengatakan kalau Injil itu sudah sampai ke seluruh bumi, maka itulah sudah mulai kesudahannya. Jadi kamu yang menantikan dan yang mempercepat hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya ayat 13. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi saudara yang kekasih, mari kita terus tekun di dalam Tuhan. Mari kita tekun di dalam memberitakan Injil. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita siap diangkat bersama-sama dengan Dia. Mari kita satu di dalam doa. Minta Ibu Heni mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Dan setelah ini kita akan ada beberapa waktu untuk kita tanya jawab dan sharing ya. Silakan Ibu. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk pengajaran malam ini yang diberikan oleh Ibu Pendeta Suryani mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami sungguh percaya, kami beriman bahwa itu akan terjadi dan kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa, kami memohon biarlah di saat kami mempersiapkan diri saat ini, Tuhan memampukan kami untuk kami terus teguh di dalam Tuhan. Sehingga pada saat kedatangan-Mu nanti Tuhan, Engkau mendapatkan kami benar di hadapan-Mu. Bapa, tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu, kami tidak kuat. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu atas hidup kami. Biarlah hidup kami semakin sempurna karena Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Bapa, kami percaya firman Tuhan yang mengatakan hendaknya Engkau sempurna. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang memampukan kami dan Engkau yang membalur kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami benar suci dan Engkau dapati kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, begitu banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Suryani, biarlah Engkau meteraikan itu di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicara kepada kami Tuhan, terus Tuhan bongkar semuanya yang tidak berkenan Tuhan, sehingga kami dapat melepaskan semua hal-hal duniawi dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Suryani yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah hamba-Mu ini Engkau urapi dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesehatannya, berkat-berkat jasmani Engkau curahkan atas hidupnya. Terlebih-lebih berkat rohani Tuhan, Engkau tambahkan hikmat-Mu atas hamba-Mu ini. Sehingga dia dapat mengajar Tuhan, dapat sharing firman, baik yang ada di kelas-kelas Zoom online maupun di kelas-kelas onsite, maupun yang ada di jemaatnya Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan, apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani, pelayanannya semakin Engkau pakai dan Engkau urapi. Tuhan, terlebih-lebih untuk kesehatan Ibu Suryani kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami meminta Tuhan, biarlah kesehatan Ibu Suryani semakin disempurnakan di dalam Engkau, sehingga dengan tubuh yang sehat Tuhan,
dengan kekuatan yang dari surga ya Bapa, dia dapat melayani Engkau dengan tangguh ya Bapa. Bapa, terima kasih, hamba percaya semua yang mendengarkan pengajaran ini diberkati di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. 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 Baik, terima kasih Ibu Heni doanya, respon dari pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Suryani atas pemaparannya yang sangat detail. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Bu Aling dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, dimulai dengan besok, hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi pastoral konseling dengan tema hakikat perempuan dalam pastoral konseling. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian di hari Jumat 16 Agustus 2024, dimulai dari jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema dosa terhadap Roh Kudus. Dan untuk kelas di jam 19 ini ya di hari Jumat seperti biasa yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang akan dipimpin sebagai moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari yang sama, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya. Dan kita seperti biasa untuk kelas hari Jumat jam 21 ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan. Dan ini sudah masuk ke seri yang ke-7 ya Bapak Ibu. Dan untuk seri yang ke-7 ini adalah kelas sesi pertamanya yaitu dengan tema hubungan perjanjian Sinai dan Yesus Kristus. Diambil dari Nats Galatia 1 ayat 19. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa untuk kelas hari Jumat ini di pukul 21 adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi untuk ketiga program Sema Adonai itu tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan yang akan dilakukan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Dipersilakan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin sebelum
ada yang menanya, saya sebetulnya sudah sangat jelas yang dipaparkan oleh Ibu Suryani, dan mengingat apa yang sudah kita baca di dalam Alkitab, untuk Bapak Ibu biar lebih jelas, bisa ditonton ulang di channel YouTube Sema Adonai. Dan saya bertanya kepada Ibu Suryani, di sini ada ditulis pasal yang pertama adalah pengangkatan orang percaya. Dalam pasal ini Tuhan datang untuk orang-orang kudusnya. Pasal kedua adalah Tuhan Yesus beserta dengan para orang kudusnya turun ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun. Maksudnya di sini Bu, orang-orang kudusnya yang turun itu berarti bersama-sama memerintah selama 1000 tahun ya Bu ya? Iya, betul Pak. Nanti Setelah- kita akan bahas itu dalam pelajaran 2 minggu ke depan. Nah, minggu Iya. depan kita akan belajar tribulasi, kesengsaraan besar, dan minggu berikutnya itu adalah pemerintahan 1000 tahun. Kita bersama-sama dengan dia, dan kemudian yang 3 minggu berikutnya, minggu yang berikutnya itu langit dan bumi yang baru. Jadi saya sengaja memang ini sampai langit dan luar biasa ya. Tuhan itu sudah merancang sampai beginning, dia yang awal, dia yang akhir. Itu luar biasa ya. Dia yang awal dan dia juga yang akhir. Dia memulai menciptakan dunia ini, dan ketika dia datang maka bumi ini juga akan habis lenyap. Ya, berarti nanti berlanjut untuk minggu depan Bu ya. Ya, betul, berlanjut. Ya. Ada lagi yang bertanya, Ibu Aling dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sam. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Selamat Iya. malam. Ibu, saya masih belum paham yang ayat terakhir ini, Bu, yang penutup tadi ya. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Kan di situ dikatakan yang terakhir, Bu, di ayat 10-nya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini ketika Tuhan Yesus datang pada fase kedua ya, Bu ya? Ketika dia menjejakkan kakinya ya? Ya, menginjakkan Betul. kaki. Jadi memerintah 1000 tahun. pertama memerintah dulu di masa 1000 tahun. Oh. Setelah masa 1000 tahun. Masa Oh. 1000 tahun, dan setelah itu memang ada pengadilan tahta putih. Orang-orang bumi yang kita injak ini, Mm-mm. kita diam ini sama sekali tidak ada, betul-betul lenyap. Sehingga langit dan bumi yang baru nanti akan turun. Yerusalem baru akan turun, dan kita akan tinggal. Iya, berarti ini setelah masa 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus ya, Ibu di bumi ya. Baru bumi ini dilenyapkan ya. Ini mencakup kedatangan yang kedua kali, fase yang kedua dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya. Salah satunya ini. Iya. Tadinya saya pikir ini kapan peristiwa ini, maksudnya terjadinya gitu. Saya pikir apa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam pemerintahan 1000 tahunnya, berarti tetap pemerintahan 1000 tahunnya kan di bumi ya Bu ya, masih di bumi ya? Di bumi, ya, di bumi ini. Ah. Nah, di bumi nanti disitulah terjadi pemulihan ya. Ya, itu memang kenapa kita alami, karena nanti akan damai. Firdaus kita tidak alami. Jadi seperti Firdaus Taman Eden yang belum tercemar oleh dosa. Dan itu kita akan alami seperti itu. Ya. Binatang buas dengan anak-anak kita main-main dan sebagainya. Nanti kita akan bahas itu dalam pelajarannya. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, baik, terima kasih Bu Suryani untuk pencerahannya ya. Tuhan berkati Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Aling atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu, karena ini ada waktu sampai jam 20.30, nanti yang mau bertanya bisa nanti disambung setelah live ini di-end-kan. Dan terima kasih Ibu Suryani dari semua yang kita bahas pada malam hari ini.
dengan tema kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau masih ada tambahan, tolong ditambahkan, diberikan sebagai closing statement, dan langsung ditutup dengan doa. Habis itu nanti kita bisa tanya jawab lagi setelah di endkan live ini. Dipersilakan Ibu. Silakan Ibu Suryani, masih di mute. Oh maaf, tadi saya sudah bicara tapi belum di. Silakan Ya. Bu. Jadi saudara yang kekasih, kita sangat bersyukur sekali ya. Karena kita menyembah Allah yang benar. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menciptakan dunia ini. Jadi saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini itu sesuai dengan apa yang telah ditulis di dalam Alkitab. Jadi bukan Alkitab mengikuti zaman, zaman yang mengikuti Alkitab. Karena semuanya Tuhan bekerja dengan waktunya, timetable-nya. Jadi itu yang sangat luar biasa, sangat sistematik. Bagaimana dia menciptakan dunia, kemudian jatuh, manusia diselamatkan, dan kemudian dia melakukan karya keselamatan, dia naik, dan dia turun, dan kemudian dia juga yang akan mengakhiri dunia ini. Dia memulai dunia ini dan juga akan mengakhiri dunia ini. Itu luar biasa. Jadi Yesus di atas segalanya. Jadi sebab itu saudara, sebagai orang yang percaya, mari kita tetap berdiri teguh sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Dan damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik Ibu Suryani, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun yang di live streaming dan juga nanti yang mendengarkan di channel YouTube Sema Adonai. Terima kasih juga Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Dan jangan lupa besok pagi ada renungan pagi di Sema Adonai jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.